Persoalannya mesti di seputar asmara antara lelaki atau perempuan, pacar mereka, dan mantannya. Tapi dalam dunia nyata, skenarionya kadang berbeda. Lakonnya tetap ada 3, tapi alurnya beda cerita. Inilah kisah kejahatan nyata dari kota Samarinda. Melibatkan seorang wanita, mantan suami, dan suami barunya. Tapi bukan tentang asmara loh ya. Melainkan pembobolan rumah yang ditinggal penghuninya. Sebut saja nama satu tersangka, Jemita alias si Jemi tua. Umur hampir 50, habis nikah punya anak masih bertumbuh. Adapun nama sang rekan, sebut saja Abdulan. Umur 40-an, kerjanya kuli serabutan. Jawab canggih, harus gigih, cari kerja sana sini. Pada suatu hari, Jemita dan Abdulan jadi penjahat dadaan. Mereka menggarong isi rumah yang ditinggal penghuninya liburan. Menggarongnya pakai taktik dan perencanaan. Jemita mengajak anak dan suaminya untuk ikut mengangkuti barang. Seperti keluarga mau pindahan, barang diangkut ke mobil sewaan. Weh, lah warga sekitar ya ndak curiga. Mereka kira ada tetangga yang mau pindah entah kemana. Anak itu kan cuma di rumah aja. Oh, anak-anak yang sengsara. Lalu begitulah, perbuatan komplotan ini terungkap setelah yang punya rumah melaporkan. Setelah dilakukan pengintaian, pelaku terjebak karena merampok ulang. Aku terjebak, aku terperangkap, terus lihatmu. Dan karena dari pengakuannya mereka sengaja melabelkan perempuan dan anak-anak untuk supaya tidak dicurigai orang lain, seolah-olah mereka pindah rumah. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Usut punya usut, ada yang unik di balik kejadian ini. Bukan soal modus kejahatannya, melainkan latar belakang pelakunya. Jemi tua dan Abdulan ternyata menikahi wanita yang sama. Ku sesali cerita yang kini terjadi. Istri Jemi tua yang sekarang, sebut saja Madendang, adalah mantan istri dari Abdulan. Keduanya kompak melakukan perampokan karena dari proyek belum mendapat bayaran. Sudah 2 hari ini aku tidak lagi kerja, katanya bapak mandor, aku sudah di PHK. Madendang dan anaknya dilibatkan supaya terlihat lebih meyakinkan. Weh lah, meyakinkan sih meyakinkan. Tapi kan ya kasihan, kirain cuma ngangkut-ngangkut barang, ternyata terlibat dalam kejahatan. Sudah terjebak cinta segitiga, terjebak pula dalam kejahatan bersama. Pada malam Jumat Kliwon, aku pulang liwat kuburan. Aku bertemu perempuan duduk rileks di batu nisan. Bagi kebanyakan orang, pekuburan adalah tempat yang tidak menyenangkan. Karena dianggap tempatnya orang mati, perawatannya jarang dipikiri. Kalau kuburan di kota sih ada pegawai pembersihnya. Nek kuburan di kampung, weh, landa ada pegawai khususnya. Kadang jadi tambah serem, bikin takut orang yang melewatinya. Merinding bulu jaketku, tak dapat ku berlalu.
Tapi di Jember, Jawa Timur, image angker dan kotor ini ingin diubah oleh sekelompok pemuda. Mereka pun membentuk komunitas Rasibur, alias remaja pembersih kuburan. Kelompok ini tidak sekedar membuat nama untuk keren-kerenan. Tiap beberapa hari sekali mereka mendatangi pekuburan yang rada kumuh di pedesaan. Cangkul, sabit, dan gergaji menjadi alat dan perlengkapan. Hamparan sampah dibersihkan. Membersihkan sampah yang berserakan. Ranting dan pohon ditebang, dirapikan. Lumayan kan? Selain bersih, bisa mengurangi keangkeran. Senggang, terus karena melihat kuburan kotor, kami tergerak untuk membersihkan kuburan setiap sore. Gak ada disuruh, gak ada terpaksaan, Mas. Semuanya dari hati ikhlas kok. Hidup indah bila mencari berkah. Usut punya usut, komunitas ini terbentuk dari obrolan di warung kopi. Ngobrol di warung kopi. Nyentil sana dan sini. Beberapa pemuda merasa resah dengan kondisi kuburan yang kurang terawat. Sudah kotor, tidak ada lampunya, pohonnya rimbun pula. Kalau malam hari, bayangan saja bisa disangka penunggu ala-ala. Lah itu kan meracuni isi kepala. Waktu Vivaya itu kuburan ini kotor, kumuh. Jadi mereka sementara itu bergerak. Ayo Pak Kasut, kalau kita ini bersih-bersih kuburan. Oke lah kalau gitu. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Dan begitulah, karena sering berkegiatan, remaja pembersih kuburan makin dikenal orang. Banyak warga turun membantu, ikut menyingsingkan baju. Lah, orang dari jauh saja mau membersihkan kuburan desa. Masa warga yang punya diam-diam di rumah saja? Tentu malu lah ya. Yang banjir, yang malah mancing. Piala Gubernur Kalimantan Timur 2016 live hanya di Trans 7. Latte nggak pakai gula.